yang memerintah bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa, satu-satunya Allah yang benar, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh salam kiri kanannya, katakan lagi Kristus mengasihimu. Ya, ingatkan teman di kiri kanan, suami atau istrimu yang ada di sebelah. Ya, ingatkan kasih Tuhan atas kehidupan mereka, atas kehidupan kita semua. Puji Tuhan, selamat datang bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Dan kembali lagi selamat datang juga untuk semua jemaat Tuhan yang setia beribadah. Ya, di sini kita akan selalu memberitakan Kristus. Ya, moto kita adalah apa Bapak Ibu? Ya, itu toh, bertobat Bapak Ibu. Belum mulai firman aja udah gak fokus. Moto kita apa Bapak Ibu? Christ for you, ya, Kristus untukmu. Karena di mana Kristus diberitakan, di situ ada kebebasan, ada sukacita, ada anugerah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu kita semakin mendekati masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini memang hari-hari penderitaan, tetapi semakin dekat. Dan hari ini kalau di tradisi kalender gereja itu bilangnya Minggu Palma. Ya, Minggu Palma memperingati Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan dan dia masuk ke Yerusalem bukan untuk melakukan mujizat yang besar secara fisik, tetapi dia datang untuk mati. Dan dia tidak mati selamanya, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Jadi makanya orang bilang kalau menurut tradisi gereja ini tuh Minggu Suci, Pekan Suci ya. Dari Minggu, Senin, Selasa dia ngajar, Rabu mulai disusun Kristus bagaimana ya, ada pertemuan antara murid yang mengkhianati Tuhan Yesus dan juga para imam. Itu di hari Rabu, hari Kamis Tuhan melakukan perjamuan terakhir, menceritakan, memberikan pesan untuk mengasihi. Dan waktu Kamis ke Jumatnya ya, perantara itu di Taman Getsemani, kemudian Tuhan diadili, Jumat dia mati, Sabtu hening, dan hari Minggu dia bangkit. Jadi makanya padat sekali dalam satu minggu. Dan hari ini kita akan membahas Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ya, mari kita buka kebenaran firman Allah dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-28 sampai ke-44. Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Kalau sudah dapat firman-Nya Bapak Ibu, dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita membaca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama pikiran dan fokus yang penuh Bapak Ibu. Ya, supaya Bapak Ibu tidak terlewat benih firman Tuhan yang akan ditaburkan. Dengan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Inilah Injil Kristus. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat.
Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tertinggal diletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dikatakan berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin saya mungkin sudah lebih dari 3 kali mengkhotbahkan ini ya. Dalam beberapa tahun ini Bapak Ibu sudah berkali, bahkan mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan ini. Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala ya bagaimana Tuhan Yesus melakukan peristiwa ini saat dia masuk ke Yerusalem, dia naik keledai, dia disorak-sorakan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya tidak akan eksposisi sebagaimana biasanya. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal, sudah ingat, berkali-kali saya jelaskan dan mengeksposisi ayat-ayat ini. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana dampak apa yang menjadi pekerjaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita bukan hanya ribuan tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan, dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya tetap sama, keadilannya tetap sama. Dia mengasihi engkau dan saya Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan melihat dengan dengan tema saya berikan apa Bapak Ibu di situ, Raja yang berkuasa atas kehidupanku. Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya sudah katakan saya tidak akan eksposisi kenapa daun palem dan apa itu sudah berkali-kali saya ingatkan. Dan hari ini kita akan melihat peristiwa ini secara umum. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu sudah membaca ini, Bapak Ibu bayangkan ribuan tahun yang lalu, di minggu ini, ya di hari Minggu, 2000 tahun yang lalu orang banyak itu sedang memenuhi Yerusalem. Minggu lalu saya sudah katakan mereka datang karena mau ngapain? Mau merayakan Paskah, ya. Paskahnya orang Israel, Paskahnya perjanjian lama. Mereka memperingati nenek moyang mereka dibebaskan oleh Allah dari tanah Mesir. Kemudian mereka memenuhi jalanan Yerusalem. Mereka melambaikan ini ya, daun palem, makanya dibilang Minggu Palma. Mereka bilang, Hosana, Hosana, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kitab Lukas agak beda dengan Matius dan Markus yang menuliskan ini. Kenapa? Bapak Ibu bayangkan tadi Bapak Ibu baca peristiwa ini dimulai dengan sorak-sorai. Satu kota yang mengeluh-elukan Yesus. Tapi apa endingnya? Coba kalau Bapak Ibu baca, endingnya apa? Yesus menangisi mereka. Ya. Awalnya bersorak-sorai, kota itu penuh dengan sukacita. Tapi Tuhan mengakhiri kisah ini setelah dia dielu-elukan, setelah dia sudah melewati jalanan dan dia menutupnya dengan tangisan. Justru dia menangisi kota itu dan kita akan membahas. Bapak Ibu, kehidupan orang-orang zaman dulu gak jauh dengan sekarang. Saya akan membukakan 3 kelemahan yang mungkin mereka saat itu alami. Dan mungkin hari-hari ini sedang Bapak Ibu alami. Perenungan hari ini akan mengekspos kelemahan dan dosa-dosa kita Bapak Ibu. Yang mungkin hari-hari ini sering sekali kita lakukan. Ada 3 hal. Yang satu, ketakutan. Kedua, tidak mengenal. Maksudnya tidak mengenal siapa? Tidak mengenal Yesus, tidak mengenal karyanya.
Dan 3, penolakan. Penolakan terhadap siapa? Terhadap Yesus. Dan hari ini firman Tuhan akan menyelidiki hati kita. Apakah ternyata tanpa sadar kita melakukan ketiga hal ini? Karena ketiga hal inilah yang akan kita bahas melalui pembacaan hari ini. Yang pertama, ketakutan. Kenapa saya katakan orang Yerusalem ketakutan ya? Kenapa kita bisa menyimpulkan kalau mereka itu ada di dalam ketakutan? Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu di dalam ketakutan. Bapak Ibu, orang Yerusalem ini ya, yang memenuhi orang banyak yang memenuhi Yerusalem ini, mereka itu mau merayakan Paskah bukan orang tanpa ketakutan. Justru mereka penuh dengan kekhawatiran. Oleh karena itu, mereka katakan ini, tidak dituliskan di dalam kitab Lukas, ya. Jadi masing-masing kitab Injil ini punya keunikannya. Tapi di situ di Matius dan Markus, kita baca yang Matius dulu, kita baca 1, 2, 3 dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru apa katanya? Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kalau di Markus nulisnya bagaimana? Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru apa? Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kenapa ini dapat disimpulkan ketakutan? Saya sudah pernah cerita ini, saya sudah pernah berkali-kali mengkhotbahkan ini Bapak Ibu. Hosana ini artinya apa sih? Hosana ini artinya tolong selamatkan sekarang. Ya. Hosana itu adalah permintaan tolong. Mereka hidup di dalam ketakutan, mereka hidup di dalam kekhawatiran. Apa yang mereka kira-kira takuti? Mungkin, pertama dan bukan mungkin, pasti. Mereka takut kepada kekuasaan Romawi karena mereka sedang dijajah saat itu. Bagaimanapun mereka sedang menderita, mereka sedang menantikan Mesias yang dijanjikan di dalam Taurat yang akan datang dari keturunan Daud untuk membebaskan mereka. Mereka nunggu-nungguin itu, makanya mereka katakan tolong selamatkan kami sekarang. Tolong, Hosana itu permintaan minta tolong. Atau mungkin apa ketakutan mereka? Mungkin mereka takut kepada para imam yang menguasai bait Allah. Saya yakin Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan seringkali kita lihat di dalam pembacaan bagaimana ada perdebatan antara Tuhan Yesus dan ahli Taurat, Farisi atau imam-imam. Bagaimana cara mereka memperlakukan orang berdosa. Ya kan? Bapak Ibu bayangkan orang imam-imam bagaimana cara mereka memperlakukan orang berdosa. Bukankah itu menimbulkan keputusasaan dan ketakutan bagi bangsa Israel? Bagi orang-orang para pendosa. Ya, mereka melihat Yesus saja duduk makan bersama pemungut cukai dan pelacur. Mereka menghina, ya, atau cara mereka berdoa, Allah aku bersyukur aku tidak seperti si pemungut cukai ini. Ya. Mungkin mereka takut kepada imam Taurat, ahli Taurat. Atau mungkin mereka takut akan masa depan, ya, karena kembali lagi banyak tekanan. Mungkin mereka takut dengan kesakitan. Bapak Ibu sudah baca saat Yesus melayani banyak sekali orang sakit, yang kusta lah, yang lumpuh lah, yang buta lah, yang kerasukan lah, jalan dikit ada orang sakit, orang yang tersingkirkan. Mungkin mereka banyak pergumulan. Mereka merasakan kekerasan, mereka merasakan penganiayaan. Makanya wajar saat mereka katakan apa? Tolong selamatkan kami. Karena mereka melihat Yesus sebagai sosok nabi yang bisa menyembuhkan mereka. Mengadakan mujizat. Dan mujizat yang baru Tuhan lakukan sebelum ini. Yang baru-baru saja Tuhan lakukan adalah membangkitkan orang mati. Ya, mereka takut pada sakit penyakit, Yesus bisa nyembuhin. Ahli Taurat mungkin semena-mena merendahkan orang-orang berdosa. Kristus mengatakan, aku datang untuk orang sakit, bukan orang sehat. Aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Kan itu enak didengar ya. Jadi mereka wajar saat mereka katakan tolong selamatkan sekarang.
Dan mereka sedang menunggu Mesias toh. Mereka sedang ada di dalam penjajahan. Ya. Kenapa saya katakan mereka mengalami krisis ini? Karena mereka mengatakan tolong selamatkan sekarang. Mungkin ini juga yang Bapak Ibu alami. Ketakutan kita di tahun 2006 kan ternyata kita nggak jauh beda sama mereka. Peperangan dan ketidakstabilan global ya. Kemarin waktu setelah dopus, setelah makan, sudah pulang semua. Saya pamitan sama tulang sormin, tulang duluan. Iya, ini mau lihat berita perang dulu ya kan. Bapak Ibu hari-hari ini melihat berita perang, kekhawatiran. Mungkin Bapak Ibu kesal dengan pemerintah kita. Filipina udah jalan ke kantor tuh udah jalan kaki. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu katakan, aduh kenapa pemerintah kita ini gak ada sense of crisisnya ya. Maksudnya apa kek, bikin apa kek karena kita nih udah di ujung krisis gitu. Ada ketidakstabilan ekonomi. Ya. Ada mungkin Bapak Ibu hari-hari ini memiliki ketakutan pribadi. Keluarga Bapak Ibu sakit. Pekerjaan Bapak Ibu mungkin sedang mengalami mandet. Bapak Ibu tidak disukai oleh orang yang seharusnya mendukung engkau di dalam pekerjaan. Kau mungkin difitnah. Dan kita mungkin merasakan ketakutan yang sama yang saat itu dialami oleh orang-orang di Yerusalem. Ya, semua ini Bapak Ibu mikir aduh gimana ini ya. Bapak Ibu mungkin udah siapin ternak lele gitu ya kan. Pokoknya kalau misalnya ada pangan susah minimal kita bisa makan lele kita sendiri, cabai kita sendiri, sayur kita sendiri. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mulai bersiap-siap dengan semua ini. Bapak Ibu takut, Bapak Ibu merasakan kegundahan, Bapak Ibu merasakan ketakutan yang luar biasa. Dan jujur mungkin kita juga minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami sekarang. Tuhan tolong keluargaku sekarang. Tuhan tolong saya, ekonomiku sekarang hancur sekali. Saya takut sekali. Mungkin kita juga meneriakan yang sama. Karena apa? Kita merasakan ketakutan. Kenapa kita merasakan ketakutan Bapak Ibu? Karena ketakutan itu justru menunjukkan kita tidak mampu menyelamatkan diri. Orang-orang yang memenuhi jalanan di Yerusalem ini, mereka teriak Hosana, tolong sekarang, tolong kami sekarang. Karena apa? Menunjukkan kalau mereka itu tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka itu butuh ditolong. Bapak Ibu butuh ditolong mungkin hari-hari ini. Karena sakit, dengan segala beban, hati Bapak Ibu disakiti. Bapak Ibu mungkin minta tolong. Minta tolong kepada Tuhan. Karena apa? Kita nggak mampu mengatur geopolitik. Kan nggak mungkin kita ngatur Donald Trump kan? Nggak mungkin. Ya, mungkin jajarannya sendiri aja nggak bisa ngatur dia, apalagi kita. Kita nggak bisa menjamin keamanan keluarga kita nggak bisa menjamin masa depan kita nggak bisa menjamin 20 tahun lagi kita masih ada. Karena apa? Kita manusia biasa Bapak Ibu, rapuh. Katakan saya rapuh. Kita itu fana, kita itu terbatas. Bapak Ibu nggak bisa mengontrol semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu merasakan ketakutan. Ya. Padahal Bapak Ibu nggak mampu, Bapak Ibu berusaha untuk mengendalikan semuanya, padahal Bapak Ibu nggak mampu. Karena Bapak Ibu nggak mampu, Bapak Ibu takut ekonomi lah, kesehatan yang mungkin sedang merosot lah, rencana yang kita sudah susun baik, kita Januari bikin ini, Februari bikin ini, Maret bikin ini, yang rencana Januari aja satu pun tak terwujud. Kita semakin takut, ya. Dan ini penting, Bapak Ibu harus tahu bahwa saat itu pun, di masa itu pun, orang-orang yang ada di Yerusalem mereka merasakan ketakutan. Dan hari ini mungkin engkau juga merasakan ketakutan. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu merasakan ketakutan? Karena Bapak Ibu tidak bisa menyelamatkan diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu butuh ditolong. Kelemahan yang kedua, yang mungkin hari-hari ini kita alami, tidak mengenal siapa? Tidak mengenal Yesus. Bapak Ibu, ya, cerita ini adalah penggenapan firman Allah dalam Mazmur 118, dalam Zakaria 9. Pokoknya ini adalah penggenapan yang luar biasa. Saya sudah ingat
tahun lalu kayaknya saya khotbahkan bagaimana Tuhan itu dengan belak-belakan menunjukkan bahwa sayalah rajanya. Ya, dia memberikan pernyataan yang frontal. Tetapi sayangnya orang-orang ini semua mereka masih belum mengenali Allah dengan dalam. Bahkan muridnya sendiri belum mengerti Allah dengan dalam. Minggu lalu kita sudah katakan, sudah membahas orang Yunani mereka minta apa? Mereka meminta untuk mengenal Yesus. Tuhan jawabnya dengan apa? Dengan kematian. Tuhan mau mengatakan kalau kamu mau mengenal saya dengan dalam, mau mengetahui penyertaan saya, mau intim dengan saya, lihatlah kematian dan kebangkitanku. Tapi saat itu murid-murid juga gak ngerti. Kenapa mereka gak ngerti? Karena kita baca lagi yang 37 sama 38 ya. 1, 2, 3 ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia, apa itu saya boldkan, bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena apa? Mujizat yang telah mereka lihat. Terus mereka bilang apa? Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini bagus nih, perkataannya indah sekali. Bahkan saya sudah katakan ini penggenapan janji Tuhan. Ya, tetapi lihat dasar pujian mereka. Mereka melihat dasarnya dari apa? Dari mujizat yang mereka saksikan secara langsung. Mudah sekali kita untuk memuji Tuhan kalau kita lihat mujizat tuh Bapak Ibu. Tapi coba bergumul, mudah nggak muji Tuhan? Ya, mereka nggak ngerti nih Tuhan Yesus masuk. Ini hari Jumat dia mau mati nih. Tapi mereka nggak ngerti. Padahal berkali-kali Tuhan tuh nggak diam-diam aja. Ada berapa kali pemberitaan tentang kematian Tuhan. Tuhan ngungkit loh, aku mau mati loh. Tapi mereka gak masuk ke otak mereka. Karena mudah bagi kita untuk memuji Tuhan atas berkatnya. Tetapi sulit sekali mulut kita untuk memuji Tuhan di tengah pergumulan. Mereka melihat ini, semua mujizat dan mereka apa? Merindukan raja politik. Mereka belum mengerti bahwa cara dia sebagai raja, Kristus sebagai raja adalah dengan mati dan bangkit. Tapi mereka belum mengerti. Mereka merindukan raja politik. Mereka mengharapkan kuasa Tuhan yang luar biasa yang membuat mereka bersuka cita itu akan membebaskan bangsa Israel dari Romawi. Mereka belum mengerti. Tidak satupun orang di kota itu mengerti bahwa Tuhan masuk itu untuk mati. Bapak Ibu bayangkan dulu kan belum ada sosial media ya. Kalau kejadian nih, minggu dieluk-elukan ya. Bapak Ibu punya tokoh politik aja tuh berisik gitu ya. Contohnya dulu mungkin saya ingat salah satu tokoh politik yang Bapak Ibu pasti ngamuk-ngamuk di sosial media itu dulu Pak Ahok. Ya kan? Pak Ahok ini kan kita seneng ya. Terus waktu dia bergumul kan ngamuk kan. Ngamuk. Oh waktu itu Medan bahkan bikin aksi-aksi. Saya ikut lagi di situ ya. Kita ngamuk gitu. Bayangkan kalau itu terjadi zaman Tuhan Yesus jadi sekarang. Hari Minggu tuh masih dieluk-elukan. Lagi Jumat udah mati. Orang yang mengeluk-elukan Yesus, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulut yang sama meneriakan apa? Salibkan dia. Mereka tidak mengerti. Ya, satupun mereka nggak ngerti bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk mati. Mereka satupun tidak ada yang ngerti bahwa Tuhan menjadi raja itu untuk mati, bukan untuk membasmi orang-orang Roma. Tetapi mereka memuji Tuhan dari berkat. Mungkin Bapak Ibu itu juga yang kita sering alami hari-hari ini. Kita mungkin mudah bagi kita memuji Tuhan kalau doa kita dijawab. Wah terima kasih Tuhan kau baik. Ya, engkau menentukan persepuluhan saya kasih 30% gitu ya. Saking sukacitanya kita. Tapi kalau tiba-tiba ada pergumulan, mampukah mulut kita mengucapkan pujian yang sama kepada Tuhan? Kita perlu menyelidiki hati kita. Bahkan mungkin kita sering kabur saat ada tantangan. Itu yang akan kita bahas nanti. Para murid nih, yang diberkatilah dia, ini nih raja orang Yahudi nih. Tapi saat Yesus ditangkap mereka kemana semua?
Benar? Itu kelemahan kita. Justru mungkin ada tantangan kita jadi kabur dari Tuhan. Atau mungkin kita dendam saat ada orang yang menyakiti kita. Di Taman Getsemani, ya, Petrus masih sempat keluarin pedang untuk membela diri kan. Tapi apa reaksi Tuhan? Tuhan sembuhkan telinga yang ditebas. Ya. Mungkin kalau ada pergumulan, jangan sampai bahkan kita menghujat Allah. Ternyata kalau ada pergumulan, kamu katanya Tuhan, tapi kok doa saya nggak dijawab? Ya, katanya Tuhan. Mungkin mulut kita mudah memuji Tuhan saat ada berkat. Tapi firman Tuhan hari ini menyelidiki kita. Mudah nggak mulut kita memuji Tuhan walaupun kita di tengah pergumulan? Jangan sampai kita seperti orang-orang Yerusalem yang teriak Hosana, Hosana, teriak minta tolong. Tapi di hari Jumat mulut yang sama meneriakkan salibkan dia. Ya. Mudah bagi kita untuk meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Dan itu harus kita selidiki. Karena apa? Mereka merindukan raja politik di sini. Dan apa reaksi Tuhan Yesus? Tadi saya sudah katakan, dia menangis. Ya. Saat dia datang menyatakan dirinya, saya rajanya. Saat dia masuk, dia bukan dalam hati yang sukacita. Justru dia bersedih atas kota itu. Kita baca coba tadi ya. Karena tadi lihat, mereka satu pun gak ada yang ngerti. Dan Tuhan menangis. Kita baca 1, 2, 3. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Ya. Baik sekali kalau kamu tuh hari ini gak ngerti. Kalau kamu hari ini ngerti. Ini faktanya, satu kota itu tidak ada yang mengerti. Ya. Reaksi Tuhan Yesus atas sorak-sorai satu kota ini, Yesus menangis. Bahasa aslinya ini bukan nangis yang setetes-setetes Bapak Ibu. Menangisnya ini tangisannya yang keras, bukan hanya sekedar berkaca-kaca. Bahasa yang sama, tangisan Yesus saat Yesus menangisi Lazarus yang mati. Tuhan menangis. Kenapa dia menangis? Ya, karena mereka nggak ngerti. Tuhan katakan, baik sekali kalau kamu ngerti apa yang penting untuk damai sejahteramu. Damai sejahtera yang digunakan dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, bukan sekedar ketiadaan perang yang tadi mereka pengen kan, damai sejahtera itu yang mereka kejar, Roma dibasmi, ya kan? Damai sejahtera itu bukan berarti nggak ada perang, nggak ada pergumulan, ya. Tetapi damai yang sejati saat direkonsiliasi bersama dengan Tuhan. Tuhan lanjutkan di ayat 44 apa? Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi ini, kunci kenapa Tuhan begitu menangis. Karena mereka tidak tahu Tuhan itu sedang melawat mereka saat Yesus datang. Ya. Kalau saja, ya kalau saya parafrasekan, Tuhan Yesus ngomong gini kepada Yerusalem. Kalau aja hari ini kamu ngerti, kalau hari inilah kunjungan belas kasih Tuhan. Kalau aja kamu ngerti. Tapi apakah Yerusalem tahu? Enggak, dia enggak tahu. Ya. Dan sedihnya Bapak Ibu kalau kita balik tadi ya di ayat yang berikut, kembali di ayat 41. Bapak Ibu tahu arti Yerusalem? Tahu? Yeru itu apa? Mendirikan, meletakkan dasar. Bisa juga diartikan sebagai kota. Shalom itu apa? Salem itu dari shalom.
damai sejahtera. Jadi sebenarnya katanya Yerusalem itu adalah sebenarnya kota damai sejahtera. Tapi kota ini justru nggak mengerti damai sejahtera yang dimaksudkan Tuhan. Yaitu saat direkonsiliasi. Kota yang seharusnya mengerti apa arti kata damai, tapi mereka tidak mengerti. Ya. Justru Yerusalem yang katanya kota damai, justru mereka menolak sang sumber damai. Mereka membunuh Yesus. Dan Yesus menangisi kota ini. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, damai sejahtera yang Tuhan maksudkan bukan ketiadaan perang, melainkan apa? Keutuhan dan rekonsiliasi dengan Allah, kepenuhan hidup. Jadi Bapak Ibu yang hari-hari ini berdoa, Tuhan tolong dulu damai sejahtera, karuniakan kepada saya. Damai sejahtera bukan berarti ternyata pergumulan kita selesai. Tetapi damai sejahtera adalah saat kita tahu walaupun kita bergumul pun sang sumber damai sejahtera itu ada sama dengan kita. Kita direkonsiliasi, katakan rekonsiliasi. Ya. Yerusalem ini kota yang penuh dengan Yerusalem ini kota bait Allah, penuh dengan tradisi yang panjang tentang Allah, tapi mereka tidak mengenali Yesus sebagai raja yang akan menderita. Ya. Sedih sekali. Tetapi itu juga cermin kita Bapak Ibu. Seringkali kita nggak kenal saat Allah itu sedang bekerja dalam kehidupan kita. Betapa seringnya Tuhan menganugerahkan firman bagi kita. Betapa seringnya Tuhan mengingatkan dosa kita. Tapi kita nangkep nggak? Betapa seringnya gereja terus mengingatkan untuk persekutuan. Betapa seringnya kita di sini diberitakan untuk pertobatan. Nangkep nggak? Betapa seringnya Allah menyatakan dirinya bagi kita. Sadar nggak? Coba. Seringkali kita nggak mengenali Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mengerti bahwa justru di tengah pergumulanlah justru Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan luar biasa. Ya. Kita sudah dianugerahkan banyak hal oleh Tuhan. Tuhan selalu menyatakan dirinya. Tetapi engkau sadar enggak? Ngerti enggak? Jangan sampai kita ternyata sama seperti kota ini. Kalaupun kita sama seperti kota ini, bertobat. Ya. Jadi kota ini berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka berseru, tapi di dalam hati ternyata mereka menolak Tuhan. Dan menolak Kristus memiliki konsekuensi kekal Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berkali-kali dilawat oleh Tuhan dan engkau menolaknya, ingat ada konsekuensi. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena kita yang bebal. Buktinya Tuhan menangisi kota ini. Apa yang terjadi atas Yerusalem? Ya. Ayat 43 kita baca, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui bila mana Allah melawat engkau. Seringkali Tuhan itu melawat engkau dan hadir kepadamu, tapi kamu tolak. Ya. Seringkali kita menganggap ibadah itu sebagai rutinitas yang biasa saja. Kita menolak Tuhan, kita menolak otoritas Tuhan. Dan apa yang dialami orang Yerusalem ini sudah terjadi Bapak Ibu di tahun 70. Ya. Jenderal Titus mengepung Yerusalem, habis semuanya. Penghakiman ini bukan karena kejam, karena justru menunjukkan Tuhan menangisi kota ini. Tuhan nangisi kota ini loh. Karena apa? Karena kota ini menolak Yesus. Penolakan terhadap Kristus memiliki konsekuensi kekal. Hari-hari ini juga Bapak Ibu diselidiki hatinya. Apakah ternyata hari-hari ini engkau sedang menolak Tuhan?
Saat minggu lalu kita bahas panjang lebar, barang siapa yang mempertahankan mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Di tengah pergumulan mungkin kita agak diganggu hatinya, powernya, dan kita tolak itu. Kita tolak untuk menyerahkan kontrol kita kepada Tuhan. Kita menolak kuasa, biarlah Tuhan yang berkuasa atas kita. Menolak Kristus, ada konsekuensi yang kekal. Karena kalau bukan Kristus siapa lagi? Bapak Ibu mau bikin apa? Ya, jadi kota ini dibinasakan. Bukan karena Tuhan jahat, bahkan Tuhan menangisi. Tuhan sedih saat engkau menolak Tuhan. Ya, jadi engkau yang terus dipanggil kepada pertobatan. Ya, bertobat. Ya, atau mungkin kita memiliki kelemahan yang ketiga. Penolakan terhadap Allah. Jadi Bapak Ibu, walaupun murid-murid ini punya kelemahan, ya, walaupun mereka mungkin memiliki pikiran, oh Yesus itu akan menjadi raja politik, walaupun mungkin hati mereka tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, tapi tetap saja perkataan mereka mengandung firman. Ya, saat mereka mengatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Terus ada satu kelompok lain nih, selain orang banyak, murid-murid, ada lagi orang Farisi. Mereka katakan apa? Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Bahasa tegur yang dong pakai ini, itu tuh menghardik, coba. Kayak disuruh Yesus itu ngusir roh jahat. Kepada orang-orang yang mengatakan hosana atau diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang Farisi gak suka orang banyak itu meneriakan hosana. Mereka gak tahan. Ya. Bagi mereka itu adalah penghujatan. Menurut Bapak Ibu, orang-orang Farisi ini tahu gak peristiwa ini? Hafal gak ini? Menurut Bapak Ibu. Zakaria 9 ayat 9 menuliskan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mereka ngelihat itu, mereka hafal Bapak Ibu, orang Farisi ahli Taurat ini mereka hafal di luar kepala. Orang-orang pintar. Mereka harusnya hafal ini Zakaria 9. Mereka harusnya tahu ini. Bahkan mereka hafal juga nyanyian Mazmur 118, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka hafal ini, mereka melihat ini, tapi mereka katakan apa? Tegur. Wah. Mereka melihat, tapi mereka menolak. Mereka mengetahui, tapi mereka mengeraskan hati. Ya. Jadi mereka mengenal kitab suci, tapi tetap menolak Kristus yang dijanjikan. Ini bahaya Bapak Ibu. Orang religius, ya, legalis, di depan suci, kita memperlihatkan diri kita suci, tapi ternyata di dalam hati kita menolak Tuhan. Di dalam hati kita menolak Raja. Mereka harusnya hafal ini, tapi mereka suruh diam. Wah, luar biasa ini. Tapi Bapak Ibu kita juga rentan terhadap ini. Para pelayan kita pun rentan terhadap ini. Kita rentan terhadap kesibukan legalistik, tapi kita menolak otoritas Kristus. Firman juga menegurmu yang hari-hari ini, yang mungkin Bapak Ibu bergereja, Bapak Ibu hafal Alkitab, tapi justru kita menolak Kristus. Kita menolak Kristus berkuasa atas kita. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita menolak tuntunan Tuhan dalam keputusan segala hal. Keluarga kah, keputusan bisnis kah, hubungan kita dengan sesama kah. Ya. Susah mengampuni pelayan tapi susah mengampuni. Itu kan gak masuk akal gitu ya sebenarnya.
Jadi harus bertobat. Inilah kita juga rentan kesibukan legalistik, tapi ternyata kita menolak Kristus. Kita menolak untuk dimatikan yang minggu lalu. Kita menolak untuk bergumul. Kita menolak segala hal yang Tuhan jadikan atas kita. Dan mungkin tadi kita katakan pergumulan kita jadi kabur kah atau kita menghujat Tuhan kah. Jadi hati-hati. Jadi Bapak Ibu, kita adalah orang manusia yang penuh dengan ketakutan, kebutaan rohani dan juga penolakan, tapi tetap saja Sang Raja tetap datang. Ya, walaupun murid-muridnya itu nggak ngerti, tetapi Tuhan tetap menjalankan rancangan keselamatannya. Walaupun kota itu bersorak-sorai, tetapi dalam beberapa hari nggak nyampe seminggu mereka membunuh Yesus, tetap saja Kristus menjalankan rancangan keselamatan bagi kita. Ya. Dia tetap datang bukan karena kita layak, karena kita itu takut, buta dan suka menolak, tetapi dia tetap datang karena kasih-Nya lebih besar. Rancangan Tuhan tetap terlaksana penuh. Ya. Lihat, bahkan Tuhan kalau kita baca dari awal lagi, Tuhan katakan, Tuhan mendahului mereka, Tuhan di depannya mereka. Ya, Tuhan mendahului, Dia tunjukkan kepada dua murid, kamu harus ngapain. Dia dengan sadar dan rela tetap memasuki kota Yerusalem untuk disembelih. Dia tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap datang dengan sukarela. Ya. Dia nggak bilang kalian ini nggak tahu diri, tahu nggak ntar lagi kalian yang bunuh saya, enggak. Dia nggak gitu. Dia tetap menjalankan rancangan keselamatannya. Walaupun dia bergumul, walaupun dia merasakan ketakutan, bahkan berkali-kali selalu saya ungkit isi perkataan Tuhan. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia minta kepada Tuhan, bila boleh, lalukanlah cawan ini. Dia ketakutan, dia merasakan pergumulan yang luar biasa. Keringatnya, keringat darah. Bapak Ibu mungkin banyak pergumulan, banyak stres, tapi kayaknya Bapak Ibu belum sampai keringat darah. Yang pembuluhnya pecah gara-gara stres. Tetapi Yesus merasakan hal itu. Dia benar-benar takut, dia benar-benar bergumul. Tapi dia dengan sukarela tetap datang. Dia bahkan desain kamu, ambil nanti keledai, kalau ada orang yang nanya untuk apa kalian lepasin, bilang Tuhan memerlukannya. Dia desain semua. Rancangan Allah tetap terlaksana, bahkan sangat spesifik. Ya. Jadi dia tetap merencanakan. Ya. Bahkan Lukas 9 pernah menuliskan gini. Ya, coba Bapak Ibu baca. Saya sedih sekali waktu semalam tuh saya udah wah Tuhan sebegitunya. Coba Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu resapi ke dalam hati. 1, 2, 3 ketika hampir genap waktunya. Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Bapak Ibu bayangkan itu, dia udah tahu waktunya udah tiba. Bapak Ibu kan kita nggak tahu cara kita mati ya, tapi Tuhan tahu cara dia mati. Dan dia lihat kota itu. Bahasa aslinya itu dia menetapkan, wajahnya itu mencerminkan dia menetapkan hati. Dia harus ke Yerusalem, gak bisa gak ke Yerusalem. Ada tekad yang keras, ada rencana dia di situ. Karena rencananya juga adalah rencana Allah Bapa. Dia menetapkan hati. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu tahu gimana caranya Bapak Ibu mati, kalau bisa Bapak Ibu gak ke situ kan. Ya. Kalau misalnya kayak kita punya apa gitu, kalau kayak film-film penglihatan yang kayak, ih si ini mati nanti karena ini. Atau aduh ternyata saya mati tuh karena begini. Saya yakin kita justru kabur dari situ. Tetapi enggak, dia tahu bagaimana dia mati. Dan dia mengarahkan, ini indah sekali tulisannya. Ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, dari kejauhan dia lihat dan dia tetapkan. Saya sedih sekali waktu baca ini. Dia tahu kemana dia pergi, dia tahu apa yang akan menantikan dia di Yerusalem, pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya.
Pengadilan palsu, dia nggak ngomong apa-apa, tapi segala macam dilemparkan kepada dia, cambukan. Ya, Bapak Ibu pasti pernah nonton Passion of the Christ, Bapak Ibu aja udah. Nah itu tuh baru seberapa itu. Bahkan Alkitab menuliskan dia itu bahkan gak dipandang aja tuh bukan kayak manusia. Ya. Tapi dia tetap menetapkan untuk tetap pergi ke Yerusalem. Dia tahu orang-orang yang akan mengkhianati dia. Dia tahu orang yang banyak yang menyambut dia ini akan juga menyalibkan dia. Tapi dia tetap datang. Karena itulah rancangannya. Rancangan Allah harus terlaksana. Ya. Ini detail sekali. Ya, waktu dia nyampe, dia katakan kamu pergi ke kampung itu, kalau kamu masuk ke situ, kamu dapat keledai muda tertambat, belum pernah ditunggangin orang, lepaskan keledai itu, bawa kemari. Rancangannya jelas. Seperti tadi, dia pandang Yerusalem dari jauh dan dia menetapkan hati. Dia menunjukkan sekarang ini kealahannya, bahwa dia maha tahu. Dia kasih tahu, kamu ke situ, kamu akan ketemu ini, kamu bikin ini. Dan itu semua jadi. Ya, luar biasa Allah kita. Allah manusia, dia maha tahu sekaligus dia merasa ketakutan. Ya. Jadi dia tetap datang bagi engkau Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini takut. Ya, engkau yang mungkin hari-hari ini bergumulnya luar biasa sekali. Takut perang, ekonomi, masa depan, keluarga, pergumulanmu apapun inilah, masukkanlah ke lingkaran ini, tulis lingkaranmu apa saja. Nah dia datang untuk engkau yang takut. Dia enggak datang, saya sudah berkali-kali katakan dia bukan Allah yang duduk petantang-petenteng, ya semangat ya, bergumul ya, kasihan deh semangat ya, enggak. Dia justru datang masuk ke dalam dunia yang penuh ketakutan. Dan dia juga merasakan ketakutan itu. Dia merasakan ketakutan Bapak Ibu, dia takut. Ya, tapi dia tetap datang, dia tetap menetapkan hati. Engkau yang takut dengan hari-hari ini pergumulan apa yang Tuhan izinkan, dia datang untukmu. Ya, jadi kalau saat engkau merasakan ketakutan, ingatlah Tuhan, saya tahu engkau menyertai saya. Saya serahkan segala kekhawatiran dan ketakutan saya kepadamu ya Tuhan. Dan dia juga datang untuk orang yang buta. Dia menangisi kita, dia menangis atas kita, tapi dia tetap masuk. Dia menangisi Yerusalem. Tangisan Yesus bukan tangisan kemarahan, tetapi dia mencerminkan kasih yang begitu besar bagi kota ini. Dia berduka atas penolakan. Ya, kasihnya itu merindukan kita yang terhilang. Bapak Ibu yang hari-hari ini hobi ngilang, pulang sudah. Ya, ketawa lagi yang anak-anak muda di belakang pada ketawa ya. Yang hobi ngilang, pulang sudah. Karena Yesus mengasihimu saat engkau menghilang-hilangkan diri, saat engkau menolak dia. Ya, dia menangis saat kita menolak dia. Dan dia masih memanggil kita saat ini. Mumpung pintu masih dibukakan. Ya, dia masih menunggu engkau yang lagi ngilang-ngilang, engkau yang lagi menolak Tuhan. Ya, dia masih tetap datang dan menangisi kita. Dia berduka kalau engkau menolak dia. Tetapi dia masih sabar ngetokin pintu. Kayak jemaat di mana itu? Jemaat di mana di Wahyu? Sulupa ya sudahlah, bertobatlah. Ya, Laodikia, terima kasih ya yang bagi yang ingat. Ya, dia masih mengetok pintu kita Bapak Ibu. Engkau membutuhkan dia. Tuhan masih terus mengetok, engkau yang terus menolak dia hari-hari ini. Dia adalah raja yang memerintah bukan dengan pedang tapi dengan darahnya sendiri. Ya, minggu lalu kita sudah bahas panjang lebar. Dia menjadi raja, dia dimuliakan. Tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Itu adalah saat dia memerintah dengan darahnya sendiri. Puncak kekuasaannya itu bukan saat dia sedang menyembuhkan orang buta. Puncak kekuasaannya adalah saat dia menyerahkan dirinya bagi musuh-musuhnya, bagi kita. Inilah puncak kekuasaannya. Inilah yang kita katakan kebenaran itu bukan dari kita, tetapi hanya karena anugerah Allah. Ya, inilah dia lagi memerintah. Ini nanti di Jumat Agung. Jadi Bapak Ibu ingat, 1 minggu ini kita cukup banyak ibadahnya, doa awal bulan, Jumat Agung, ya. Tapi kita akan terus melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Raja yang memerintah bukan dengan pedang, tetapi dengan darahnya.
Akan ada saatnya dia nanti datang menyatakan diri sebagai raja penuh dengan pedang saat untuk menghakimi dunia. Ya. Kita saat ini dia adalah raja yang memerintah dengan darahnya sendiri. Dan bagi kita yang hobi nolak, ya, yang hobi menolak, ya, saat bergumul kita nggak mau menyerahkan pergumulan itu kepada Tuhan. Saat hati kita keras sekali, disuruh bertobat nggak mau, ya. Dan bagi kita yang hobi menolak pemerintahan Kristus yang penuh atas hidup kita, otoritas firman Allah, kita yang terus menolak dan menolak segala karya Allah, menolak anugerah Allah, kayak anti gitu ya sama Kristus, ya itu jadinya anti Kristus ya. Kita yang menolak. Seperti tadi kata orang Farisi, guru, suruhlah muridmu diam, ya, tegurlah mereka. Tapi percayalah, suatu saat semua orang akan mengaku, ya. Di mana itu dikatakan, Bapak Ibu? Filipi 2, 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang hobi nolak, lihat aja nanti akan ada saatnya semua lidah juga bakal ngaku. Jadi mending ngaku sekarang deh ya. Sebelum waktunya habis. Karena ini adalah kepastian Bapak Ibu. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Tuhan katakan kalau mereka disuruh diam, batu-batu ini pun akan berteriak. Ya. Bapak Ibu, kenapa dikatakan berteriak ya? Bapak Ibu tahu nggak ini? Salah satu saya contohin ini ya, batu-batu yang berteriak ini. Bapak Ibu tahu nggak ini? BC dan AD. Bukan Benedikta Crispo gitu, bukan ya. Bukan A, siapalah di situ, kayak inisial nama. Bapak Ibu tahu BC dan AD? Tahu nggak? Kalau baca tahun, terus BC, terus tahun, terus belakangnya AD. Kalau bahasa Indonesia mungkin ini kali ya, Masehi ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak BC dan AD itu apa? Apalagi AD. AD dulu, kita bahas AD. Bapak Ibu tahu Anno Domini? Bapak Ibu tahu Anno Domini? Anno Domini itu artinya, kok jadi ke sini? Anno Domini itu artinya adalah tahun Tuhan kita. Bapak Ibu kalau misalnya orang-orang tulis 2026 ya, sebenarnya itu mereka sedang mengaku tahun Tuhan kita. Satu dunia ini pakai penanggalan yang sama toh, kalender yang sama. Kalau BC apa? Before Christ. Bapak Ibu, satu dunia ini sebenarnya berpusatnya kepada Kristus. Kalau dong bilang dong tolak Kristus, sebenarnya mah ini salah satu saya katakan batu yang berteriak. Kalaupun kita dibungkam, ada selalu cara Tuhan menyatakan dirinya. Jadi kalau dibilang 2026 sebenarnya lengkapnya gitu, 2026 AD. Itu maksudnya 2026 tahun Tuhan kita. Luar biasa ya. Anno Domini itu tahun Tuhan kita. Artinya apa? Sudah 2026 tahun setelah Tuhan Yesus, Tuhan kita datang. Jadi mah ada saja cara Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Amin. Ya, walaupun dong tidak mengaku Yesus Kristus, tapi tetap saja Kristus adalah pusat alam semesta ini Bapak Ibu. Bukan kita. Orang-orang di luar sana walaupun mulutnya nggak ngaku, sebenarnya mah kehidupan mereka juga sebenarnya kita tahu bahwa pusat kehidupan kita hanyalah Kristus. Jadi saya bilang, saya sempat mikir yang kayak gimana ya caranya batu berteriak. Ternyata banyak cara Tuhan menyatakan dirinya sebagai raja.
Jadi kalau selama mereka masih pakai tahun 2026, sebenarnya mereka masih ngaku, ya kan? Karena pusat peradaban ini hanyalah Kristus. Jadi sebelum Kristus, nah itulah tahunnya tuh tahun mundur gitu ya. Tahun mundur. Tetapi setelah Kristus, inilah AD. Anno Domini, tahun Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu luar biasa sekali, batu-batu pun bisa berteriak. Kalender aja bisa meneriakkan siapa Tuhan loh. Iya enggak? Sekarang tanggal berapa ya? Oh 29 Maret 2026. Kalender aja bisa meneriakkan nama Tuhan. Apalagi engkau yang diberikan mulut dan lidah dan lutut. Serahkanlah segala kehidupanmu kepada Tuhan. Pusat dari segala peradaban manusia, bahkan jauh lebih daripada itu. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, jadi Bapak Ibu, tetap kita harus memberitakan Kristus. Karena ada saja cara Tuhan untuk menyatakan dirinya sebagai Raja. Jadi AD itu sebenarnya penanggalan kita tahun 2026 ini, kita sedang terus mengaku Tuhan kita. Tahun Tuhan kita. Tahun Tuhan kita, ya luar biasa sekali karena Dia adalah Raja. Dan saya teringat tadi ini saya baru tambahkan ayatnya. Mari kita baca 1, 2, 3. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah Raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin. Ya, Pilatus saja bilang engkau yang mengatakan. Jadi kamu raja. Yesus katakan kamu yang bilang aku raja. Ya. Ya Bapak Ibu, luar biasa. Kristuslah sang raja yang benar. Kristuslah raja yang adil. Kristuslah dia datang untuk menyatakan kebenaran. Dan apabila engkau terus dipanggil, ya Kristus tetap datang menyatakan diri sebagai Raja. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Raja atas hidupmu Bapak Ibu. Ya, karena akan ada saatnya nanti semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sebenarnya balik lagi ke konsep already but not yet. Udah sih sebenarnya orang udah ngakuin tahun Tuhan kita gitu ya. Tapi mata mereka belum melihat. Yesus adalah Raja. Dia katakan, aku lahir, untuk itulah aku lahir. Untuk dia datang sebagai Raja atas kehidupanmu dan atas kehidupan semua orang. Dia menginginkan semua orang untuk diselamatkan, semua orang tidak binasa. Untuk itulah dia datang Bapak Ibu. Terima dia sebagai Tuhan dan Rajamu Bapak Ibu yang terkasih. Ya, karena dia sudah menyatakan diri sebagai Tuhan dan Raja. Dia bukanlah Raja yang bergelimang dengan pakaian yang mewah, tetapi sang Raja itu mengalami penderitaan. Untukmu dan untuk saya. Penderitaan kita saat ini, dia mengerti. Dia peduli, bahkan dia jauh lebih menderita daripada kita. Ya, itu yang akhirnya diungkit, keledai yang muda tertambat dan terikat. Ini dua keadaan kita Bapak Ibu. Keledai yang muda itu, Bapak Ibu, keledai itu kan kalau mau dinaikin tuh nunduk ya. Jadi keledai yang dia pakai ini, yang Kristus pakai, dia bukan minta kuda perang, dia meminta keledai muda, anak keledai yang belum pernah ditunggangi siapapun, keledai yang belum pernah tunduk kepada siapapun, ya. Dan kondisinya itu tertambat dan terikat. Tidak bebas pergi kemanapun. Tetapi untuk itulah Kristus datang bagi engkau dan saya. Ya, kita yang tadinya tidak memiliki raja, tetapi kita sekarang menundukkan diri bagi raja kita. Kita yang tertambat dan terikat, Kristus melepaskan kita. Supaya dia menjadi raja yang berkuasa atas kita. Kita kembali kepada rancangannya yang mulia. Saat kita hidup bersekutu dengan Allah, harmonis dengan Allah, kita tunduk kepada Raja, satu-satunya Raja atas kita. Dan kita terus dibebaskan dan Tuhan berkuasa
atas kita. Sehingga kesimpulannya adalah, poin pertama, Kristus tetap datang bagi kita yang takut, hilang, sesat, dan menolaknya. Ya, Kristus tetap datang karena dia begitu mengasihi kita. Dia tetap merancangkan rancangannya yang luar biasa. Dan kegagalan kita tidak menghalangi rancangan Allah. Saat itu murid-murid belum mengerti. Tetapi saat Yesus Kristus naik ke sorga, mereka sudah mengerti apa yang mereka lakukan. Bahkan kematian pun tidak lagi membuat mereka takut. Ya, kegagalan kita tidak menghalangi rancangan Allah. Kegagalan kita tidak menggagali anugerah Allah. Jadi engkau yang hari-hari ini masih gagal, masih menolak, masih dengan segala ketakutan mengandalkan kekuatanmu sendiri, kegagalanmu tidak menghalangi rancangan Allah. Oleh karena itu, bertobatlah. Biarlah engkau menerima Kristus sebagai Raja dan Tuhan atas hidupmu. Seperti keledai tadi, belum pernah nunduk kepada siapapun, tapi kita tunduk kepada Kristus, Sang Raja. Karena akan tiba saatnya, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Salah satu caranya, yang tadi saya sudah jelaskan, Anno Domini, tahun Tuhan kita. Jadi begitu luar biasa, ada saja cara Tuhan untuk menyatakan dirinya sebagai Raja. Pilatus juga menyatakan dirinya sebagai Raja. Dan engkau biarlah menyerahkan kehidupanmu dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas hidupmu. Amin. Saya untuk pelayan maju ke depan. Ya, Tuhan baik sekali dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Katakan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan mengasihi saya. Saya lemah tapi Tuhan kuat. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selama minggu-minggu ini ya, kita terus mengingat, merenungkan kebaikan Tuhan, kemenangan Tuhan ya. Nanti saya juga akan sharing beberapa lagu yang sangat memberkati di grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup jemaat bisa kontak PKS-nya ya, supaya bisa gabung ke grup jemaat. Di situ ada renungan firman Allah yang terus mengingatkan kita bahwa Tuhanlah Raja atas kehidupan kita, bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Dan biarlah kalaupun dunia ingin membungkam kita, batu-batu pun bisa berteriak menyatakan Tuhan Yesus sebagai Raja. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kalender, itu kalendernya juga lagi meneriakkan Tuhan Yesus itu. 2026. Walaupun mereka hapus ya kan, mereka ganti ya. Mungkin kita katakan 2026 Masehi gitu ya. Masehi bahasa ya Mesias gitu kan. Tapi kalau udah bahasa aslinya tuh Anno Domini, tahun Tuhan kita, merinding semuanya. Ya. Ini adalah tahun Tuhan kita. Tahun Yobel ya, bahwa keselamatan Tuhan terus dicurahkan. Tahun Tuhan kita berbicara bagaimana anugerah Tuhan masih tercurah. 2026 ini di tanggal berapa ini? 29 Maret ya. Anugerah Tuhan masih tercurah. Tahun Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu serahkan dirimu. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu untuk berkuasa atas seluruh kehidupanmu, pekerjaanmu, keluargamu, tantangan yang engkau hadapi hari-hari ini. Serahkan itu kepada Raja yang berkuasa atas kita. Amin. Puji Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi kita naikkan ucapan syukur kita. Ada Tuhan yang terus menuntun dan memberkati kita. Ada Raja yang begitu mengasihi kita. Ada Allah yang menangis saat tanpa sadar kota Yerusalem menolak damai sejahtera Allah. Kau yang hari-hari ini bergumul, sampaikan kepada Tuhan. Karena dia adalah Raja atas kehidupan kita. Serahkan segala kekuasaan itu kepada Tuhan. Kehidupanmu kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, sampaikan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Kau yang takut, kau yang merasakan kelemahan, kau yang merasakan
Engkau yang selama ini lemah, hari-hari ini sedang lemah, minta pertolongan kepadanya. Katakan hosana, tolong saya sekarang Tuhan. Biarlah mulut dan lidah kita terus meneriakan permintaan tolong. Biarlah lidah kita terus mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Dan kita naikkan satu pujian yang menyatakan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Serukan Yesus Kau Juru Selamatku. Yesus,